Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, penuh berkah dan insya Allah senantiasa semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Tentunya di edisi 6 Ramadan 1447 Hijriah. Seperti biasa bersama kami telah hadir Ustadz yang tentunya akan memberikan pencerahan kepada kita semua pada hari ini. Edisi kali ini telah hadir ada Profesor Dr. Aplatun Mukhtar MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Apa kabar ini Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ke-6 ini Kiai ya? Iya ke-6 ya. Makin semangat. Ya insya Tentunya Allah. insya Allah makin semangat. Dan Kiai hari ini juga tentunya telah hadir Bunda-bunda dari Majelis Ta'lim. Ini ada Majelis Ta'lim Babus Salam SGP 1 Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini cahaya cerah-cerah loh nih Bunda. Apa karena pakai jilbab merah? Puasa gak Bunda? Masya Allah. Ini dari Banyuasin perjalanan dari jam berapa tadi berangkat ke rumah? Oh jam 2 ya, bukan dari subuh ya. Kalau dari subuh sahurnya di mana? Bingung kita. Masya Allah. Bunda, semangat hari ini tentunya. Kita tagline dulu. Hikmah Ramadan. Masya Allah. Dan tentunya pada hari ini pemirsa kita akan membahas tema terkait dengan mengefektifkan puasa Ramadan. Namun sebelum itu bersama-sama kita akan menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Ustadz Lukman SPDI dalam surat Al-Baqarah ayat 185 hingga 186. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap huruf yang dibaca oleh qori dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an dan insya Allah pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, tentunya nanti kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311454 ataupun juga di nomor WhatsApp 082311981790. Kami juga menginformasikan bahwasanya untuk beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang akan berkumandang pada pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Bunda-bunda, gimana ini kira-kira sudah siap? Oh, sudah siap. Ini luar biasa. Tentunya bersama Ketua MUI Sumatera Selatan pada hari ini, Profesor Dr. Aflatun Mokhtar MA. Seperti yang saya sampaikan tadi, Kiai, bahwasanya mengefektifkan puasa Ramadan, dan kita ketahui bahwa ini sudah hampir masuk ke 10 pertama ya di hari ke-6 Ramadan 1447 Hijriah. Tentu akan banyak hal berupa ibadah yang harus kita lakukan begitu Kiai. Jangan sampai nanti puasa ini hanya sekedar lewat bulan saja dan juga lewat lapar saja nih Ustadz. Nah, ini bagaimana terkait dengan tema kita pada hari ini untuk mengefektifkan puasa di bulan Ramadan. Tafadhol Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para soimin, soimat, mukminin, mukminat, hadirin hadirat. Tema kita pada sore hari ini mengefektifkan
puasa ibadah Ramadan. Ya, betul. Jadi artinya apa yang harus diefektifkan itu? Tentu saja kualitas ibadahnya, Kualitas ibadah. kualitas intelektualnya, Betul. dan tentu saja yang berkaitan dengan pedulian kita kepada masyarakat yang ada di sekitar. Ya. Maka kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi inti, esensi dan harapan dari menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan ini adalah untuk mencapai orang yang bertakwa. Maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak dipanggil. Jadi orang yang beriman mempunyai kualitas iman yang kokoh, yang kuat, selalu berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia kerjakan, apapun yang laksanakan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka kita berharap kepada para soimin, soiman, mukminin, mukminat yang telah melaksanakan ibadah Ramadan ini, pertama kuatkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dari masalah spiritual. Hati nurani kita, batin kita kuatkan agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, di mana saja kita bisa berkomunikasi, bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mendekatkan diri secara nafsu, secara pribadi. Melepaskan diri dari hal-hal yang negatif, yang mengganggu, yang merusak, yang menghancurkan ibadah Ramadan kita. Apalah artinya kita puasa Ramadan sebulan penuh, tapi tak ada manfaatnya, tak ada pahalanya. Tapi dengan hati yang bersih, spiritualnya, mentalnya, pikirannya, semata-mata hanya untuk mendapat ridho, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah puasanya akan mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah segala khilaf dan alpa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan penuh perhitungan karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa yang lalu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga Jannatun Naim. Masya Allah. Ini luar biasa Ustadz ya. Artinya yang paling mendasar adalah bagaimana kita meluruskan niat dulu begitu Ustadz ya. Karena seyogyanya bahwa puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, namun esensinya adalah untuk mencapai predikat takwa tadi Ustadz. Nah, makanya ada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratu lidunya yusibuha au imra'atin yankiwa fa hijratu ma hajara ilaihi. Jadi yang menjadi esensi, yang menjadi pondasi dasar adalah an-niyah al-khalisah. Niat yang tulus, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah yang memberikan makna, arti dan pahala kepada orang-orang yang melaksanakan puasanya dengan tulus, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, artinya jangan salah niat begitu Ustaz ya, luruskan niat begitu. Nah, tadi bahwasanya bahwa puasa bulan Ramadan ini tentu sarana untuk kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ini Ustaz yang harus kita isi dalam bulan suci Ramadan agar memang kita itu ketika Ramadan berlalu, ketakwaan itu memang betul-betul kita masuk dalam predikat orang-orang yang bertakwa tadi Ustaz Kiai. Ya benar. Memang yang diuji
pada bulan Ramadan al-taqwa. Ya. Nah sekarang bagaimana kita menunjukkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi yang saya katakan meningkatkan ketakwaan, kemudian secara spiritual. Nah yang ketiga jangan lupa bahwa pada bulan Ramadan ini yang puasa akan dihapuskan dosanya. Tapi puasa yang bagaimana? Bagaimana, betul. Ya kalau hanya puasa-puasaan tidak, tapi puasa yang hakiki, rohani, jasmani, fisik, mental, semuanya ikut berpuasa hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita lakukan agar hati kita bersih, pikiran kita bersih, hanya semata-mata teruju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kita lakukan. Yang kedua, kita jangan lupa bagaimana perhatian kita, emosi sosial kita kepada masyarakat. Melihat masyarakat yang miskin, yang tidak bisa makan, apakah ada hati nurani kita? Merasa iba, merasa sedih, merasa takut dengan kondisi yang mereka itu. Maka pada bulan Ramadan ini pun kita dianjurkan untuk bersedekah, membantu fakir miskin dan segala macam kita bantu agar mereka juga dapat melaksanakan ibadah puasa yang dengan baik dan agar puasa mereka juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, jangan lupa syukur. Rasa syukur. Ya. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri segala nikmat, segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat itu bertambah lagi. Tak habis nikmat itu bertambah terus. Inilah bentuk rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi jangan lupa bersyukur. Kita adalah hamba Allah yang lemah, maka kekuatan kita hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kekuatan, mintalah tenaga, mintalah energi dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan energi kekuatan kepada kita dalam menghadapi apapun di dalam hidup dan kehidupan kita ini, insya Allah. Insya Allah, ini Masya Allah luar biasa sekali tentunya. Dan Ustadz, bagaimana ketika kita menjalankan puasa? Artinya ini tidak hanya untuk individu saja, diri kita pribadi, baik itu puasa itu memang kalau dikaji dari kesehatan memang untuk kesehatan juga. Terus kalau dari sisi spiritual, agama, bahwa itu memang betul-betul bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang paling penting juga adalah ketika puasa ini juga menambah empati sosial kita kepada sesama. Begitu kita merasakan rasa lapar itu seperti apa dengan orang. Kalau kita mungkin rasa lapar kita rasakan setelah imsak, habis itu setelah maghrib begitu, pada saat maghrib. Sedangkan saudara-saudara kita mungkin ada yang lapar, haus 3 hari, 4 hari belum makan. Nah ini yang harus kita perhatikan juga secara sosial. Namun jangan dijawab dulu Ustadz Kiai, tentunya pada segmen kali ini kita akan persilakan jeda berikut ini tetap bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Dan tentunya kami masih mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif di 0811 7871 974 atau di pesan WhatsApp 0823 1198 1790. Kita masih bersama tentunya Profesor Dr. Aflatun Mukhtar MA membahas mengefektifkan puasa Ramadan. Baik Ustadz, seperti yang tadi kita bahas bahwasannya puasa ini adalah salah satu pengendali juga begitu ya, pengendali bagaimana akhlak ataupun juga kebiasaan begitu Ustadz. Ketika kebiasaan kita yang tadi pelit, medit begitu bahasa Palembang ya, ketika masuk di kondisi puasa itu kita harus bisa mengendalikan diri dan juga mengendalikan bagaimana karakter kita yang mungkin ini Kiai, banyak orang kebiasaan amarah, tidak sabaran. Nah ini candra di mukanya untuk kita di bulan puasa untuk mengolah semua kepribadian, karakter tadi agar nanti pada saatnya kita masuk di kategori orang-orang yang bertakwa. Ini bagaimana Ustadz ketika kita mungkin pribadi kita, karakter kita yang masih samo cak lamo bahasa Palembang ini Ustadz, ini seperti apa untuk bisa kita menyesuaikan dengan kondisi ini?
puasa Ramadan. Ya, oke, memang benar ya. Ada pada saatnya kita tuh marah, Betul, mudah kecewa, kecil hati, dan segala macamnya. betul. Nah, ini semuanya akan menghilangkan makna ibadah itu. Iya. Nah, oleh karena itu maka kita minta kepada diri kita sendiri, kepada anak, istri, cucu, keluarga kita semua, agar puasa yang khusyuk. Maka tunjukkanlah al-akhlakul karimah, budi kerti yang luhur dan mulia. Ya, innaka la'ala khuluqin azim. Pada dirimu akan tercermin budi pekerti yang luhur dan mulia. Nah, ini harus kita tanamkan. Bagaimana budi pekerti kita yang luhur? Ya, kalau mau lewat itu permisi Pak, numpang lewat. Nah, minta izin. Kalau mau mengambil sesuatu minta izin. Dan segala macam kita lakukan. Dengan al-akhlakul karimah. Ini yang kadang-kadang sirna, hilang dari masyarakat kita. Padahal dia sudah memasuki bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini dihabiskan. Tetapi setelah Ramadan jangan ditimbulkan lagi. Tetap dihabiskan. Maka dia tetap mempunyai akhlakul karimah. Artinya sikap mental, fisik materialnya, akhlaknya, gerak-gerik badannya, semuanya ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita menjadi pokok pikiran kita, maka insya Allah amal ibadah kita diterima. Walaupun kita hanya berdoa, sambil berjalan berdoa, mendoakan orang tua, mendoakan keluarga, mendoakan saudara, ini semuanya akan mendapatkan pahala. Jadi kemana saja kita pergi, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanapun kita berada, jangan lupa untuk ingat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu mengingatkan kita untuk memiliki budi pekerti yang luhur dan mulia untuk kita tanamkan di dalam pribadi kita, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, agar mereka memiliki al-akhlakul karimah. Jadi budi pekerti luhur dan mulia ini Pak harus menjadi basic. Harus menjadi tanaman, harus menjadi buah, harus menjadi hal-hal yang kita keluarkan kemanapun dimanapun tetap memiliki nilai-nilai al-akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur dan mulia, akan terpuji dan dipuji oleh manusia dan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Tentunya kalau kita berbicara tentang budi pekerti yang luhur, baginda Rasul adalah memang panutan yang paling utama. Seperti itu kan. Innaka la'ala khuluqin azim. Itu Masya Allah. mempunyai budi pekerti yang sangat mulia sekali. Baik, Kiai, ini nampaknya sudah masuk di segmen pertanyaan. Dari tadi saya lihat raut wajahnya bunda-bunda ini udah sabar galau ini nak bertanya ya masuk Lembangnya ya. Silakan Bunda, mungkin dari sisi sebelah kiri saya ini, silakan Bunda. Sebutkan nama dan dari Majelis Taklim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nirwana. Kami dari Majelis Taklim Masjid Babu Salam, Gria Sukajadi Permai tahap 1, kilometer 14. Izin tanya Pak Ustadz, sebagaimana sesuai dengan materi kita mengefektifkan bulan suci Ramadan. Bahwa Ramadan itu katanya membentuk karakter. Karakter yang jujur dan karakter yang disiplin. Dan menimbulkan rasa empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Jadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana supaya bisa membentuk karakter yang disiplin, yang jujur, dan akan menimbulkan rasa empati terhadap sesama orang yang kurang beruntung. Itu saja Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nirwana. Ini langsung saja Kiai, bahwasanya bagaimana untuk membentuk karakter yang jujur dan juga berempati begitu dengan sesama yang mungkin kurang beruntung, tentunya di momen Ramadan. Oke. Apa yang Ibu tanyakan tadi ini sesuatu yang sangat benar, Pak. Dan banyak terjadi, banyak terwujud, banyak kita saksikan di tengah masyarakat kita yang kadang-kadang moralitas, akhlaknya itu hancur lebur.
tidak berakhlak lagi. Baik dengan dirinya sendiri maupun dengan keluarga, ayah, bunda, dan saudara-saudaranya. Iya. Nah, oleh karena itu saya kira sifat jujur, sifat terbuka kepada siapapun juga, tentunya hal-hal yang dapat kita sampaikan harus kita sampaikan. Jangan kita sembunyikan. Apalagi itu masalah-masalah yang berkaitan dengan ajaran agama. Ya. Jangan kita simpan dewe ajaran agama ini. Ya. Tetapi kita sampaikan kepada mereka. Ya. Inilah yang dikatakan al-akhlakul karimah. Mempunyai sifat yang jujur, sifat yang baik, rendah hati, kepada siapapun juga ia sampaikan. Nah, pesan-pesan agama ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Banyak yang kadang-kadang masyarakat lupa dan alpa terhadap apa yang telah diberikan oleh kiai, oleh ustadz pada pengajian dan sebagainya. Padahal akhlakul karimah ini harus bersemi rimbun, berakar kokoh di lubuk hatinya, dan dapat bergerak, menggerakkan orang, mematuhi orang, dan segala macamnya dengan akhlak yang baik ini. Maka sifat jujur, ya, kemudian tidak pembohong, tidak ngeles, masuk itu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kita di dalam bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama memelihara diri kita, memelihara saudara kita yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang alpa, kadang-kadang tergoda, sehingga dia lupa menyampaikan sesuatu yang tidak boleh disampaikan, ia sampaikan. Tapi ketika kita mempunyai rasa tanggung jawab, ini adalah keluarga kita, ini adalah saudara kita, maka kita akan berani mengingatkan mereka, memberitahu mereka untuk tidak menyampaikan hal-hal yang negatif. Itu akan merusak keimanan kita, akan merusak ibadah puasa kita, akan menghilangkan pahala-pahala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang berpuasa iman wati sabat, ghufirallahu, diampuni. Tapi kalau membuat dosa lagi, bertambah lagi dosanya. Maka apa yang telah dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW itu, agar dosa-dosa itu berhenti, tidak berjalan, maka kita pelihara dengan budi pekerti yang luhur dan mulia, dengan akhlakul karimah, dengan tutur kata yang indah, menarik, dan dapat memberikan simpati kepada orang yang ada di sekitar kita. Baik, insya Allah terjawab ya Ibu Nirwana. Masih ada pertanyaan yang kedua mungkin? Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mugia Jayanti dari MT Babu Salam, Sukajadi Permai 1, kilometer 14. Pak Ustadz, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin bertanya bahwa saat kita berpuasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar ya, karena itu mudah untuk kita lakukan. Nah, bagaimana kita untuk menahan tidak marah, tidak mudah kesal. Nah, ini yang ditanyakan itu bagaimana mengelola stres dan emosi sehingga pahala kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa kita. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mugi Zayanti. Ya, bagaimana nih Kiai bahwasanya untuk mengelola kesabaran begitu, emosi kita yang tentunya ini tidak hanya di bulan puasa nih sebenarnya Ustadz. Di luar bulan puasa pun juga yang namanya kesabaran, terus emosi itu juga harus kita jaga. Tafadhol. Ya, memang benar Bu ya. Di luar puasa, apalagi dalam bulan puasa ya. Iya, betul. Ini kadang-kadang lebih ekstra ya. Semakin mengendalikannya. Banyak, semakin luas, semakin kaya cara marahnya. Nah, oleh karena itu maka diharapkan kepada umat manusia, khususnya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, untuk mampu memelihara dirinya. Ya. Jadi bagaimana menahan emosi itu? Sudah meledak-ledak. Harus banyak berdoa. Ya Allah, mudahkanlah aku di dalam menyampaikan ini. Jangan aku dijadikan emosi, mudah marah, mudah kecewa. Ini harus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kemana saja, di mana saja, kapan saja berdoalah kepada Allah. Karena Allah lah dapat memberhentikan itu. Nah, kalau kita sudah berdoa
maka insya Allah doa-doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita tidak lagi ya gaya sombong, gaya angku, gaya gagah, segala macam tidak ada lagi. Maka akan muncul rasa tawadu, rasa rendah diri, rasa bersahabat. Ini kawanku, ini sahabatku, ini temanku. Maka dia akan bertutur dan bercerita dengan kata-kata yang indah dan menarik. Setelah orang mendengarnya, orang ingin bagaimana cara melaksanakannya. Apa yang harus kita lakukan? Kepada siapa kita bertanya? Ini yang berkaitan dengan menahan emosi, menahan amarah yang selalu ada di dalam diri kita, baik pada bulan Ramadan maupun tidak bulan Ramadan, di mana saja itu sering terjadi. Termasuk mungkin di dalam keluarga kita, antara kakak adik, ya, antara ayah bunda mungkin, antara sesama kita, itu sering terjadi. Tapi insya Allah dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati, kita membelenggu diri kita untuk jauh dari hal-hal yang negatif itu, maka insya Allah kita akan terpelihara, dan insya Allah kita akan dapat mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik, dan orang akan mengikuti apa yang kita ungkapkan, akan melaksanakan apa yang kita katakan, dan insya Allah itu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, amin ya rabbal alamin. Insya Allah terjawab Ibu Mugi Zayanti ya. Dan kalau kita bicara terkait dengan amarah ini Ustaz, tentu saat ini juga salah satu hal yang mendasar bagi kita dalam menjalani kehidupan ketika kita bisa mengatur emosi, menahan amarah, untuk bersabar. Karena kalau kita lihat di media sosial ini sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar logika kita begitu. Yang dimana kita lihat baru-baru ini kan ada kejadian anak dianiaya oleh ibu tiri, ya, begitupun juga sebaliknya. Ini kenapa nih Kiai? Ada pergeseran akhlak itu seperti apa? Ataukah memang dunia digital ini yang sudah makin merajalela, atau justru hal yang lain yang membuat pergeseran akhlak ini Kiai? Pertama yang kita harus ingat dulu ada firman Allah. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Diri kita ini terdorong ya untuk mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Ini jiwa kita ini. Jadi di jiwa itu ada, maka jiwa ini harus dikelola. Ya. Bagaimana mengelolanya? Tentu saja dengan sholat. Dengan sholat. Jangan lupa, khamsa marratin fi kulli yaumin wa lailah. 5 kali dalam sehari semalam. Ya, mulai sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita didik. Melalui pendidikan inilah, maka insya Allah jiwa kita akan terbentur. Ya. Sifat dan sikap yang selalu dan sering marah akan mulai dapat terhindar. Nah, kalau tanpa ada latihan, tanpa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa setelah sholat, jangan lupa pada sholat ada doa. Yeah. Baik untuk kesabaran, untuk diri kita, kesabaran untuk keluarga kita dalam menghadapi ujian, tantangan, rintangan, hambatan yang selalu datang kepada kita, kita harus berdoa. Yeah. Nah, doa-doa inilah yang bisa menggedor jiwa kita, menggedor hati kita, menggedor sikap mental kita untuk menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang, sehingga dia menjadi mukmin muslim yang insya Allah husnul khotimah, karena mempunyai al-akhlakul karim, budi pekerti yang luhur dan mulia, yang bersemi rimbun berakar kokoh di lubuk hatinya, yang ia sebarkan, yang ia tanamkan, yang ia berikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau itu murid-muridnya, apalagi kalau itu mahasiswa-mahasiswanya dia berikan, maka insya Allah murid, mahasiswa, dan kita semua mempunyai akhlak yang mulia insya Allah. Baik, Masya Allah. Artinya di bulan Ramadan ini juga kita harus mengoptimalkan ibadah begitu Ustaz, terutama sholat tadi, ibadah, perbanyak zikir mungkin agar hati kita terus terjaga begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya setelah usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati.
terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Dan tentunya masih bersama Ustadz Profesor Dr. Aflatun Mukhtar MA. Kita sudah masuk di segmen pertanyaan yang berikutnya ini Kiai. Nampaknya dari sebelah sini juga sudah tidak sabar juga untuk bertanya. Kami juga persilakan Bunda. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna dari Masjid Babu Salam, pengajian Ibu Masjid Babu Salam. Pak Ustadz, Ya. kami sudah mendengar semua nasihat Pak Ustadz tadi. Tapi bagaimana Pak Ustadz, kita dari makan sahur istilahnya kita sudah menahan marah, menahan yang membatalkan puasa. Tapi ada saja Pak Ustadz godaan yang membuat kita kadang marah, kadang tidak sesuai dengan apa yang tujuan kita puasa. Tapi setelah kita marah misalnya Pak Ustadz kita istighfar. Bagaimana hukum puasa kita Pak Ustadz? Begitu. Apakah kita sia-sia dalam puasanya, apa masih dapat pahala? Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rana. Silakan Kiai, langsung saja mungkin. Terima kasih Bu ya. Pertanyaannya sangat menarik ya. Menarik, betul. Ya, tidak sedikit di antara kita ya, walaupun sudah berpuasa, sudah makan sahur, sudah berbuka, tetapi ada saja yang namanya manusia kapan saja, di mana saja, tentu ada saja yang menggoda kita ya. Iya. Nah ini memang sering terjadi. Ya. Nah oleh karena itu maka kita sebagai manusia, makhluk Allah, ciptaan Allah, yang tidak lepas luput dari khilaf dan alpa, maka kunci pertama adalah kita selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ngapa aku ni marah? Awak puasa, sahur sudah, makan sudah, marah lagi. Di mana pahalanya hilang kalau tidak? Nah, kalau itu terjadi kita marah, maka yang pertama jangan lupa Istighfar. minta maaf. Istighfar kepada Allah. Mungkin saya khilaf dan alpa. Dan kadang-kadang marah itu juga bagus Bu. Iya. Mari anak yang agak nakal sedikit ya, kita marah, kita tegur ya. Mungkin itu baik, Iya. tapi mungkin cara marahnya bagaimana, cara menyebutnya bagaimana, itu yang mempengaruhi sikap mental anak itu sendiri. Nah oleh karena itu, bagi ibu-ibu kita semua yang sudah makan sahur ya, yang selalu mendapatkan godaan, yang selalu mendapatkan ujian, marah, khilaf dan alpa sebagainya, maka tidak ada lain kuncinya adalah pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa juga kita minta maaf kepada sahabat kita. Sama-sama manusia. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang alpa, kadang-kadang segala macam. Yeah. Itulah namanya antara manusia. Selalu ada lupa dan alpa. Maka kuncinya kita memberikan maaf. Apalagi kalau itu anak kita Pak ya. Betul. Anak kita masih gadis, masih muda, emosinya mungkin tinggi. Dan kadang-kadang memancing orang tua, memancing kita untuk marah kepadanya. Marah itu boleh, ada tempatnya, ada saatnya, ada waktunya. Tetapi marah itu juga harus diatur, jangan sampai berlebih-lebihan. Ngambek ya, jangan. Tapi marah yang ada batasnya, marah yang bisa kita kendalikan, marah yang insya Allah memberikan faedah manfaat bagi orang yang kita marahin tadi. Maka insya Allah itu akan baik. Baik, Masya Allah. Insya Allah terjawab ya. Tadi Ibu Rana, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Assalamualaikum Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Rehan di Tulung Selapan. Wow, Tulung Selapan ini organ Komering Ilir ya, cukup jauh ya. Oke, silakan Pak Rehan. Pak, ini kan saya punya anak Pak. Dia main game terus seharian di pas puasa ini. Bisa membatalkan puasa atau tidak Pak? Oh, main game Main terus. game seharian. Oke. Terima kasih Pak Rehan. Mungkin pertanyaannya cukup singkat ya Kiai, bahwasanya ketika kita berpuasa diisi waktu yang mungkin hanya mubazir begitu, menghabiskan waktu dengan main game, ibadah lewat, justru mungkin bisa-bisa
juga sholat terlewatkan. Nah, ini bagaimana puasa yang seperti ini, Kiai? Baik, terima kasih Pak Raihan atas pertanyaannya yang cukup bagus ya. Betul. Menggambarkan bahwa dia punya anak, tapi anaknya main game terus ya. Pertama, kita sebagai seorang muslim di dalam bulan Ramadan ini, maka kita mengajak, mengumpulkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahwa anak-anakku sekalian, insya Allah kita ini di dalam bulan Ramadan. Maka agama Islam mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan baik. Bagaimana Ramadan dengan baik? Artinya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau anak ini yang main terus? Yang jelas tidak ada manfaatnya, ya. Karena itu mubazir, apalagi main game terus. Dan nanti Pak, akibatnya mata rusak. Itu akan berbahaya. Maka nasihati anak-anak itu silakan main pada waktunya main boleh, silakan. Itu waktu main. Memang anak-anak kan dunia main ya. Karena anak-anak saya juga punya anak yang masih cucu istilah sekarang itu. Itu main game itulah. Udah itu HP kerjanya. Nah, kita nasihati sekarang berhenti, tidur. Nah, jangan main, ini tidak ada manfaatnya, ada pahalanya, maka kamu akan dapat dosa. Nah, kalau anak itu masih kecil, kita nasihati, kita panggil. Waktu sholat, diajak sholat, mari kita sholat tarawih, mari kita sholat subuh, mari kita sholat zuhur, dan seterusnya diajak. Kalau tidak mengajak anak, cucu kita untuk sholat, maka ini dosa Pak. Nanti dia udah besar, sholat tidak, sembahyang tidak. Di bahasa kita itu kan. Nah ini berdosa. Maka kewajibannya adalah mengajak anak-anak itu untuk beribadah. Melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan itu apa? Betul. Ya, kalau sudah berbuka, jangan riba. Jangan mengganggu orang, jangan ngatoi wong, tidak boleh. Kita harus khusyuk, tawadu, konsentrasi agar ibadah puasa kita itu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah puasa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemudian nanti. Baik, artinya ini bagaimana kita mengatur waktu untuk mengisi hari kita di dalam bulan puasa. Dan sebagai orang tua harusnya menjadi contoh begitu ya. Kita melarang anak kita main game tapi bapaknya masih juga main HP macam itu. Sama juga bohong itu ya. Baik, ini nampaknya masih ada pertanyaan dari sebelah kanan. Silakan. Oke, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yuli. Bu Yuli. Dari Sukajadi Permai 1. Masjid Taklim Babu Salam. Ya, silakan Bunda. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, antara kita berpuasa dan menjalankan ibadah puasa tetapi tidak sholat tarawih, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Dan kalau kita bersedekah, mengajak orang-orang untuk bersedekah, apakah itu bisa dibilang riya? Nah, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ada 2 pertanyaan ya Ustadz ya. Bagaimana pada saat kita puasa tapi kita tidak sholat tarawih. Tapi pertanyaan berikutnya, ketika kita bersedekah tetapi mungkin mengajak itu mungkin lewat, kalau zaman sekarang kan lewat video ini Ustadz. Mungkin di media sosial, yuk kita mari bersedekah di panti asuhan ini atau ke masjid. Nah itu niatnya seperti apa nih Ustadz? Apakah itu masuk tergolong riya? Tafadhol. Termasuk tadi Pak yang pernah Bapak tanyakan tadi yang ada di medsos segala macam. Itu memang kondisi sekarang ini orang gunakan medsos itu. Sehingga orang banyak terpengaruh dan sebagainya. Nah, kembali kepada pertanyaan Ibu Yuli tadi. Dia puasa ya. Tapi tidak sholat tarawih. Ya. Memang sholat itu sunat istilahnya, tapi sunat muakkad, apalagi di bulan puasa.
orang yang melaksanakan sholat tarawih hanya pada bulan Ramadan saja, Betul. bulan puasa saja. Tidak ada yang sholat tarawih selain daripada itu. Kata Kong nggak waras kalau Iya. sholat tarawih tapi di luar Ramadan, Ya. Kiai. Maka kuncinya Bu ya, kuncinya sebenarnya puasa Ramadan ini dengan sholat tarawih itu sebenarnya ya sunan muakkad sebenarnya. Kalau tidak kita laksanakan dosa Bu, tidak pasti diganti lagi sholat itu. Nah maka kalau ada anak kita ya puasa terus tapi tidak sholat, diingatkan Bu. Ya. Nah, kaulah puasa siang malam, menahan lapar, menahan haus dan segala macamnya. Alangkah tepatnya dan baiknya kalau ananda itu ikuti dengan sholat tarawih. Kalau sekarang Pak, ada yang nak 23, Ya. ada yang nak 11. Ada yang 11, tinggal Ya, itu. pilih yang mana Ya, yang pilih kuatnya. tinggal yang mana weh. Apa yang nak yang 23, apa yang nak 11 kan? Yo. Ya. Yang 11 ini imamnya lah cepat puluh. Cepat boro kan? Cepat Nah, jadi Bu, pesan saya itu tadi usahakan kita didik ya, mungkin jangan terlalu keras mendidik anak itu, pelan-pelan. Ya. Kalau saya di rumah saya ya, kalau cucu saya datang, saya ajak, ayo kita tarawih, ayo kita sholat subuh, Ya. kita ajak. Jadi kita yang mengajak, kita yang menuntun, mari kita bersama nak sholat tarawih bersama. Karena di dalam sholat tarawih itu banyak doa-doa yang indah yang kita ucapkan, mengharapkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat tarawih itu harus kita perintahkan, harus kita jadikan contoh kita kepada anak-anak kita agar mereka pun gemar, Ya. cinta untuk melaksanakan sholat tarawih Sholat tarawih. di samping Ramadan itu. Nah yang kedua, tadi apa yang kedua? Yang kedua tadi bagaimana? Bersedekah. Ya, ketika bersedekah. Tapi ini sebenarnya tujuannya sombong gitu ya. ya mengajak orang lain bersedekah, tapi mungkin yang banyak sekarang terjadi kan lewat media sosial Ya. nih Ustaz. Ini seperti apa nih Ustaz? Nah, kuncinya sedekah itu al-ikhlas, itulah kuncinya. Ya. Innama a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat tadi. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, maka insya Allah. Kalau orang memuji itu no problem. Ya. Tapi jangan sampai muncul dalam hati, muncul dalam pikiran kita, aku nak bersedekah, masukkan medsos supaya dipuji orang. Tidak usah. Tidak usah minta puji dengan orang, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Rasul Muhammad SAW agar ibadah yang kita lakukan ini mendapat berkah, memberikan kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Jadi insya Allah itu mendapat pahala. Jangan bersedekah untuk sombong dan angku, membanggakan diri, saya ini kaya, Ya. banyak duit kami, ya. Kapan baik kami pacak nak bersedekah? Iya. No problem. Iya. Sebenarnya boleh saja, Betul. tetapi jangan ditunjukkan ingin menunjukkan rasa sombong, rasa angku, rasa hebat, rasa semua bisa. Iya. Tapi kita tuluskan apa yang kita berikan kepada siapa saja, di mana saja, dengan ikhlas dari hati ke hatinya. Maka insya Allah dari hati ke hati akan diterima oleh hati, akan mengalir Baik. kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan dicatat menjadi pahala yang berlipat ganda untuk mendapatkan berkah dan ridhonya. Ini yang harus kita lakukan, insya Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Masya Allah. Insya Allah ini terjawab ya Ibu Yuli, bagaimana kita menguatkan niat ini yang pertama. Niat yang lurus begitu, tidak hanya bersedekah. Ketika niat ini dalam konteks kita puasa pun kalau sedikit saja bergeser, ini bisa-bisa niat kita langsung Ya. ini ya Ustadz. Karena kadang-kadang kita lihat orang yang tidak berpuasa di dalam hati, oh wong ini tidak puasa olah tubuh. Nah, begitu itu terjadi, Dia Ustaz, olah tubuh kita, tadi. iya, kita sudah ngerasa kita ini puasa. Nah, ini hati-hati memang betul. Begitu ya Kiai ya? Ya walaupun bentukannya gurau, tapi agak sakit juga mungkin. Betul. Awal tua. Oh iya. Baik. Masih ada mungkin pertanyaan dari sebelah kanan atau kiri? Oh ya, silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustadz, Namanya Bu? Silakan, Darwati. Oh, Ibu Wati ya.
Darwati. Ya. Siap. Silakan Ibu. Bagaimana kita berpuasa caranya? Puasa tidak hanya sah tapi juga berpahala. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darwati, bagaimana agar puasa kita itu diterima begitu ya? Ya, Pahalanya sah tidak, dan berpahala. artinya tidak hanya menahan lapar dan haus saja begitu. Oke. Maka jawaban yang pertama adalah an-niyah. Maka kata-kata hadis, innamal a'malu binniyat. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tergantung niat kita. Aku berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Aku berpuasa ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu. Maka jangan lupa untuk berniat puasa ya. Agar puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, puasa ini bukan hanya puasa-puasa saja, puasa yang hakiki. Ya. Jadi rohaninya, jasmaninya, tangannya, kakinya, mulutnya, segala macam ikut berpuasa. Menghindari, menjauhi dari hal-hal yang negatif yang akan membatalkan puasa itu. Kalau hal-hal yang negatif ini sudah dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul pahala. Nah, jadi untuk mendapat pahala itu lepaskan dulu. Ya. Jangan ada rasa iri, rasa dengki, rasa hebat, rasa segala macam. Lepaskan dari dirimu. Kalau sudah terlepas, niat tulus ikhlas karena Allah, hanya mendapatkan ridho Allah, maka pahala akan mengalir. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lepas. Baik. Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah cukup terjawab Ibu Darwati ya. Dan kita akan angkat terlebih dahulu. Ini Kiai, ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sinta, Banyuasin. Oke, Ibu Sinta. Silakan Ibu Sinta, Banyuasin. Ita. Oh, Ibu Ita. Silakan Ibu. Silakan Ibu Nita. Pertanyaannya Ibu. Kami izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Ini masalah. Kalau anak itu sudah diingatkan untuk sholat, kita sudah, pokoknya kita sudah amalkan dari kecil, udah sampai dewasa, kalau dia tidak mau sholat, gimana Pak Ustaz? Itu masih tanggungan dosa kita apa enggak Pak Ustaz? Bisa diulangi Ibu Nita? Pertanyaannya Ibu. Biar keras sedikit. Kita sedang mengingatkan anak sholat, tapi anaknya itu tidak mau sholat. Oke. Itu dosanya itu masih kita Oke. yang tidak Pak. Oke, terima kasih Bu Nita. Pertanyaannya sudah kami Ya, apa, Pak? ketahui ya. Baik, sudah tercatat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita. Jadi pertanyaan Ibu Nita ini, kalau kita sudah mengingatkan anak sholat, tetapi si anak tadi masih tidak mau sholat, itu apakah dosanya masih kepada orang tua atau sudah balik ke anak? Nah begitu, Oke. Terima kasih Ibu. Tadi Ibu Nita, siapa? Ibu Nita. Ibu Nita ya. Pertama, anak itu kita lihat dulu. Apakah anak sudah dewasa atau belum dewasa ya? Ya. Kalau masih anak-anak, itu masih harus kita ingatkan. Kita ajari, kita ajari. Sampai dia bisa. Oke. Tapi ketika anak itu sudah dewasa, kita juga sebagai orang tua masih mempunyai kewajiban untuk mengingatkan anak kita. Apalagi serumah, Pak. Betul. Serumah, kita sholat, dia tidak sholat, ya enggak? Kita sembahyang, dia tidak sembahyang. Nah, mana itu? Iya. Maka kewajiban orang tua untuk mengingatkannya. Kalau sudah diingatkan berkali-kali tidak bisa, dia tidak mau, itu sudah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, apalagi umurnya sudah Balik. Oke. Maka dia sudah mempunyai kewajiban sendiri untuk bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan. Tapi sholat itu di dalam Islam hukumnya wajib. Harus dilaksanakan oleh
siapa saja, kapan saja, di mana saja, sebelum ajal memanggilnya, maka dia wajib melaksanakan sholat itu. Karena kewajiban sholat ini tidak bisa ditawar-tawar ya, Ya, begitu. tidak bisa ditawar-tawar. Karena ketika ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala Ya. di sholat. Ya, begitu. sholat itu. Kita sholat, kita baik, maka baiklah seluruh ibadah-ibadah yang Ya, lain. insya Allah. Ini terjawab juga ya dari Ibu Nita tadi di Banyuasin kalau tidak salah tadi ya. Ya, benar. Oke, baik. Kiai, kami juga tentunya masih mengingatkan Anda, pemirsa, untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif di 0811-787-1974 dan juga di pesan WhatsApp boleh, nanti kami bacakan pesannya di 0823-119-81780. Kita masih membahas tema tentang mengefektifkan puasa Ramadan bersama Profesor Dr. Aflatun Mukhtar MA. Namun setelah jeda berikut kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Dan Kiai, kita lanjutkan kembali ini pembahasan kita, Kiai, terkait dengan bagaimana mengefektifkan puasa bulan Ramadan. Ini yang pasti mengisi hari-hari kita dalam berpuasa nih, Kiai, terutama yang mungkin bekerja, berdagang begitu, Kiai. Dan juga mungkin ibu-ibu rumah tangga. Ini untuk mengisi waktu agar efektif puasanya, tidak terisi hal-hal yang mubazir, begitu Kiai ya. Kalau bekerja mungkin kan bagaimana untuk mengatur waktu ibadahnya, porsi sholatnya ataupun juga ibadah ini seperti apa, Kiai? Ya, silakan. Berkaitan dengan bekerja lah ya. Pertama, kalau di kantor ya, itu sudah harus diatur, Pak. Jadi ketika waktu sholat, berhenti agar semua yang muslim, muslimah, mukmin, mukminah dapat melaksanakan ibadahnya tepat pada waktu. Itu kalau di kantor, Pak ya. Nah, sekarang kalau yang kita tidak di kantor bagaimana? Artinya memang ada peran pimpinan kantor juga ya, Kiai. Itu peran pimpinan kantor. Maka kalau kita tidak di kantor, maka kita harus bisa mengatur waktu. Jadi sholat itu misalnya zuhur, sekarang jam 12.20. Nah, ketika jam itu berhenti. Jangan terus kerja, tahu lupa, tidak sholat. Nah, berhentilah, wudhu, laksanakan sholat. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering lupa, kita sering alfa, tidak mengatur waktu. Iya, betul. Sehingga kerja habis, lewat waktu zuhur habis, sudah masuk asar, lewat juga asar, masuk maghrib, akhirnya zuhur, asar, maghrib tidak sholat. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada masyarakat untuk mampu mengatur waktu agar ibadah-ibadah yang wajib untuk berzikir segala macam itu tidak lupa dan alfa. Jadi ada misalnya ba'da zuhur itu kira-kira berapa menit, apa 7 menit, apa 20 menit untuk sholat ibadah dan berdoa. Nah, kalau ini diatur, maka insya Allah ibadahnya akan tertib, ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini memang betul. Kalau seandainya tadi Kiai menyampaikan zuhur lewat, asar lewat, kalau maghrib mungkin tidak lewat. Iya, kalaupun dia lewat mungkin kekenyangan, Ustaz, habis bubuko. Nah, ini bagaimana nilai puasanya, Kiai, ketika yang wajib seperti zuhur, asar itu terlewatkan, Kiai? Tentu saja yang namanya taat kepada Allah itu artinya taat beribadah kepada Allah. Ini kuncinya ibadah. Maka di samping dia berpuasa, dia laksanakan, maka jangan lupa dan alpa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya kuncinya ibadah itu. Jangan sampai puasa tiap hari sampai 30 hari tidak pernah tinggal, sholat tidak. Nah, enggak. Berarti muslimnya itu masih belum totalitas muslim yang hakiki. Kalau muslim yang hakiki, puasanya dilaksanakan, ibadahnya dilaksanakan, taat kepada Allah dia lakukan. Masya Allah. Ini kalau kita sudah tadi
yang bekerja sudah Kiai sampaikan untuk mengatur waktunya seperti apa, yang mungkin di luar tidak kondisi mungkin berdagang, mungkin di luar bekerja kantoran. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu rumah tangga ini, Kiai? Kadang-kadang kan ibu rumah tangga ini kan aktivitasnya banyak memasak, memasak pun juga sudah mendekati waktu berbuka. Nah, ini mungkin banyak sekali waktu. Ini yang kadang-kadang sulit dihindari oleh para ibu-ibu ini adalah ketika bertemu dengan tetangga, sohib, itu biasanya ini yang yang tergelincir itu adalah justru gibahnya ini, Ustaz. Justru gosipnya ini. Ini gimana, Kiai, agar para ibu-ibu mungkin bisa terhindar mengisi waktu-waktu itu yang dengan baik, efektif, sesuai dengan tema kita, mengefektifkan puasa Ramadan. Silakan, Kiai. Ya, memang satu hal yang sering menimpa, terutama ibu-ibu. Apalagi ada tetangga di samping kiri, samping kanan, ngobrol-ngobrol, yang kadang keluar dari obrolan yang benar, lain. Kiai. Biasanya ibu-ibu ini, Kiai, kalau godaan buntu masih kuat. Nah, tapi kalau godaan ghibah ini yang berat. Nah, saya kira ini kuncinya ada di ibu-ibu ya. Jadi kuncinya ibu memberikan aturan kepada dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang melanggar. Nah, jadi disiplin. Ini melanggar apa tidak? Kalau ini melanggar, hilangkan. Tapi kalau menghabiskan, tidak baca apa-apa. Uji kita nak habiskan galau, fitnah segala macam ini. Tidak habis-habis, Pak. Ada terus. Tapi paling tidak mengurangi, menipiskan, untuk hal-hal yang negatif, yang itu akan menghilangkan puasa kita, menghilangkan makna, menghilangkan pahala dari ibadah kita, akan berkurang. Maka kita kontrol diri kita untuk konsentrasi agar jangan sampai membuat hal-hal yang negatif, baik riba atau mengata-ngatai orang dan sebagainya dan sebagainya. Inilah yang harus kita lakukan agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk caranya kita mengingatkan, mungkin ada kerabat keluarga kita yang lagi ngegibah ini, Kiai. Ini seperti apa? Ini kadang-kadang ibu-ibu ini pintar ngeles. Kami itu tidak ngegibah, cuma nyerito ke nyobain. Nah, itu, Kiai. Ini seperti apa, Kiai? Bisa dijelaskan, Kiai? Nyerito ke nyobain. Iya, nyerito ke nyobain, betul. Cuman yang diceritakan dalam Itu gimana nih, Kiai, kira-kira, Kiai, untuk mengingatkan orang yang mungkin memang ini hal-hal yang sangat sensitif sekali dan selalu terjadi di mana-mana. Itu tidak bisa kendari, Pak. Maka salah satu usaha dan upaya bagi seorang ibu, apalagi kalau ada bapaknya kan, bapak juga mengingatkan ibunya, Bu, kurangilah obrolan itu, Bu, ngobrollah yang bagus-bagus, yang bermanfaat, yang memberikan pahala kepada kita. Jangan ngobrol-ngobrol yang negatif, menghibah orang, ngato-ngatoi wong, jangan. Itu dilarang di dalam agama kita. Itu tidak boleh di dalam agama kita. Maka kita harus hindari perbuatan-perbuatan negatif itu untuk kita konsentrasi kepada apa yang kita lakukan. Puasa yang hakiki, rohani, jasmani, kepedulian spiritual, bersyukur kepada Allah, dosa terhapus, dan insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah inti dari nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu. Iya, yang jelas kita harus sangat memahami dosanya ya begitu. Kiai, bagaimana dosa ghibah itu kalau nggak salah seperti memakan bangkai saudara sendiri begitu, Kiai. Betul. Ya, ketika kita mengingatkan itu mungkin, waduh, makan bangkai begitu, Kiai, makan ayam yang 3 hari dimasak, baik itu tidak termakan, baik itu, Kiai. Baik, Kiai, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara Hikmah Ramadan, Kiai. Boleh dengan kesimpulan kita pada hari ini, Kiai? Ya. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Maka kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada hari ini, agar puasa kita itu efektif, komunikatif, kemudian dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pahala darinya. Maka yang pertama, persiapan mental dan spiritual untuk puasa ini. Yang kedua, atur pola makan dengan baik. Jangan makan sembarangan, Pak. Atur ya, supaya nikmat dan terasa oleh kita. Yang ketiga,
mengatur waktu dengan baik. Nah, termasuk tadi waktu ibadah Waktu itu. ibadah. Jangan sampai lupa. Ini laju, sholatnya lupa ya. Iya. Kemudian yang keempat, tingkatkan ibadah dan amal saleh. Nah, dalam rangkaian Ramadan ini, amal ibadah kita tingkatkan, kita perbanyak agar insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, jangan lupa as-sihhatu tajun la ya'rifuha illal marda. Kesehatan itu luar biasa. Tak kata yang tahu kecuali yang sakit. Itulah penyakit. Jadi, mari kita jaga kesehatan kita. Yang keenam, hindari perbuatan-perbuatan yang merusak ibadah puasa. Apa? Antara lain, ghibah. Ya. Yang kedua, berkata kasar. Berkata kasar. Yang ketiga, perbuatan sia-sia atau perbuatan yang buruk dan lain-lainnya akan merusak pahala ibadah kita itu. Yang ketujuh, jangan lupa Bu, berdoa dan berzikir kepada Allah. Setelah saya berdoa agar ibadah kita diterima, pahala kita diterima, mendapatkan ujur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka pahala ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh karena itu saya sekali lagi mengajak kepada hadirin, mari kita laksanakan ibadah ini dengan baik agar kita mendapatkan ibadah yang hakiki, yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, syukron. Terima kasih tentunya Profesor Dr. Aflatun Mukhtar MA. Terima kasih Kiai sudah memberikan pencerahan pada hari ini, dan juga kepada bunda-bunda yang telah hadir kami juga ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya kita telah di penghujung acara tentunya di Hikmah Ramadan untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kiai Profesor Dr. Aflatun Mukhtar MA tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk senantiasa mengefektifkan, tentunya mengoptimalkan puasa Ramadan kita yang kurang lebih masih hampir 25 hari begitu ya, yang insya Allah Allah akan berikan kita kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan tidak hanya puasa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga kita mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya dengan ketakwaan atau predikat takwa tentunya. Dan akhir kata, saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.